Di masa muda, idealisme terasa mutlak. Dunia seolah sederhana. Ada yang benar dan ada yang salah. Suara mereka lantang, yakin bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan. Tapi, waktu punya caranya sendiri untuk menguji kata janji. Kadang, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kesempatan. Kita foto dulu nggak sih buat kenangan? Boleh. Ya. Kayak apa ya? Mana ya? Kak, boleh minta tolong fotoin nggak? Makasih Kak. Iya. Tadi orasi bagus banget. Basmi korupsi. Terdepan pokoknya. Sumpah nggak sih, para koruptor tuh jahat banget. Emang mereka nggak takut ya makan uang haram kayak gitu? Iya, nanti kita kalau udah kerja jangan kayak mereka ya, ingat ya. Pasti Rana ngingetin kita sih kalau kita kayak gitu. Rana kan paling cerewet. Iya. Makanya janji ya kita jangan koruptor kayak gitu. Dan pokoknya aku bakal selalu ngingetin. Ingat, integritas itu bukan cuma kata, tapi pilih. Oh iya, janji ya. Janji. Yeay. Iya, kita habis ngomongin demo tadi sih. Kita lagi ngebahas yang orasi. Kebetulan juga lagi orasi. Bagus banget keren orasinya. Kalian serius banget ngomongin politik gitu. Besok aja nggak sih ngomongin negara emas. Sekarang kita semester tua tuh nulisnya skripsi. Tapi kalian keren banget tuh turun-turun aksi kayak gitu. Iya gimana ya, kalau misalnya kita diam aja sama aja gak sih kita kayak mereka, kayak koruptor-koruptor itu. Iya betul juga. Kelas nih Pak, gara-gara ikut debat terus nih bahasa jadi tinggi. Saja. Waktu itu, idealisme terasa indah. Tak ada yang tahu, kelak dunia nyata akan mengujinya dengan cara yang jauh lebih sepi. Setelah toga dilepas, realita mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Dunia kerja tak menuntut kebenaran, tapi ketetapan waktu, hasil, dan loyalitas pada sistem yang sudah terbentuk. Dan di antara ambisi dan kebutuhan, garis moral mulai kabur, bukan karena hilang, tapi perlahan terlupakan. Ivo, proyeknya jangan terlalu kaku ya. Kayaknya orang penting loh. Iya Bu. Mana ya? Hai. Gimana? Kamu udah dari tadi? Iya, ini udah bosan dengar, maaf ya. Apa-apa. Soalnya Kan lama lagi dia proyek kantor kan lagi gimana? Kita pesen-pesen dulu gak sih kita? Boleh, biar enak nanti kamu. Oh iya, ternyata kerja tuh nggak realisme dulu ya waktu kuliah. Kayak realitanya sekarang kita kayak banyak ngelakuin hal kita benci dulu. Apalagi gue denger-denger sih ya, katanya kalau misalnya mau kerjanya awet gitu, harus bisa main cantik. Dan cantik. Apa baik batam? Godaan tidak selalu datang dengan wajah yang jahat. Kadang ia datang lewat senyum ramah, ucapan terima kasih, atau alasan bahwa semua orang juga melakukannya. Disinilah integritas diuji, bukan oleh musuh, tapi oleh diri sendiri saat tak ada yang melihat. Nah, oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya untuk memudahkan proyek ini dijelaskan ya. Silakan. Tiba.
saya perlu bicara dengan kamu. Kebaikan memang butuh kompromi, Biba. Kamu yakin ini nggak salah, Ri? Salah apa? Uang tadi. Kamu mau idealis terus? Dunia tuh nggak sesimpel waktu kita demo-demoan dulu, karena lo belum ngerti situasinya gimana. Emang salah kita nerima uang itu? Ya, kita juga kerja nggak sih? Dan anggap aja itu gaji kita, cuman bedanya lo lebih cepet aja. Gak usah munafik deh, lo juga butuh kan buat nyekolahin adik lo. Tapi kan Udah, lo simpen aja. Kalau misalnya emang gak mau, udah kasih aja ke yang lain. Banyak kok yang mau, gitu aja pusing. ada Rama. Hai. Boleh? Ini bukan pasangannya kan? Gak apa-apa, ini banyak kok jadinya. Lu mana sendoknya? Ini Makasih, Ra. Ran, masa katanya proyek yang besar-besaran itu udah cair? Padahal dokumennya baru di ACC minggu lalu. emang iya? Iya, Kasar banget sih. loh. Ya kalau emang urusan orang dalam mah semuanya lancar. Kadang suka bingung, malah yang jujur tuh diribetin sama atasan. Maksudnya yang jujur tuh selalu lebih. Bukan gitu, Ran. Cuma ya realistis aja kali. Dunia kantor itu beda sama dunia kampus. Duluan ya, Ran. Iya. Di titik itu, Rana mulai paham. Kadang, godaan bukan datang dari musuh, tapi dari mereka yang terlihat biasa-biasa saja. Dua pegawai instansi pemerintah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan daerah. Dan tiba-tiba, nama yang dulu diulu-ulukan sebagai pejuang muncul di layar berita dengan label yang berbeda. Korupsi tak selalu dimulai dari niat buruk. Kadang, dari kompromi kecil yang dianggap sepele, sampai akhirnya tak bisa kembali. Tidak ada kemenangan dalam pengkhianatan terhadap nilai. Hanya keheningan panjang dan tatapan yang tak sanggup lagi menatap cermin. Mereka yang dulu satu suara kini terpisah oleh keputusan. Dan mungkin semua bermula dari keinginan sederhana. Ingin diakui, ingin aman, ingin berhasil.
2 pegawai instansi pemerintah resmi diberhentikan setelah melakukan pelanggaran integritas. Mungkin kita nggak sadar kapan idealisme berubah jadi kompromi. Kadang bukan karena niat jahat, tapi karena berhenti melawan. Kadang aku mikir, gimana bisa kita sampai di titik ini. Kayaknya karena kita lupa gak sih siapa diri kita, dan akhirnya kita biarin ambisi kita untuk ambil semuanya. Aku capek, Liv. Aku mau pulang dulu ke rumah. Aku butuh Aku jauh dari juga sini. sama. Kayaknya aku besok mau pulang deh ke kampung. Aku mau berusaha perbaiki diri aku, dan aku mau mulai semuanya dari awal lagi. Kayaknya itu cara yang paling aman deh buat sekarang. Pelan-pelan ya, Liv. Kita benar diri kita masing-masing dulu. Ya, sampai nanti suatu hari, semoga kita bisa memaafkan diri kita masing-masing ya. Kadang kita tak sadar sedang jadi orang yang dulu kita benci. Menanamkan nilai Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi keberanian untuk jujur meski semua orang memilih untuk diam. Tapi harapan selalu punya tempat, sekecil apapun. Selama masih ada yang memilih jujur, masih ada alasan untuk percaya pada kebaikan. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal di sekolah. Ia adalah nilai yang harus dihidupi. Bahkan ketika dunia membuatnya tampak kusam. Integritas bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijaga, bahkan ketika tidak ada yang melihat.